Shalom, shalom. Ya, saya mau sharing dari Amsal. Ya, kita buka bersama Amsal pasal 3. Amsal pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Amsal 3, ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan sharing tentang hidup yang berbahagia. Hidup yang berbahagia. Ketika mungkin Anda sebagai anak-anak muda mendengar ini, Anda mungkin berpikir ya, wah ini kayaknya khotbahnya untuk orang dewasa nih. Ya supaya hidupnya bahagia. Kenapa kami yang masih muda ini harus mengerti tentang hidup yang berbahagia? Karena gini loh, rugi. Hidup kita ini cuma 70-80 tahun di muka bumi yang bulat ini. Anda mau orang Amerika, Eropa, Australia, Indonesia, ya cuma 70-80 tahun. Itu ukurannya yang Tuhan tetapkan untuk setiap ciptaannya yang hidup manusia di muka bumi ini. Eman, sayang kalau di usia yang demikian singkat pendek itu lalu kita nggak happy. Makanya kita harus berbahagia bahkan sejak dini, sejak awal, sejak muda kita harus hidup berbahagia lepas dari apa yang kita miliki tentu. Ya, kebahagiaan itu sekali lagi mungkin Anda banyak tahu bahwa kebahagiaan itu bukan karena uang ada atau tidak, banyak atau tidak, makanan limpah atau tidak, Anda punya baju, sepatu, tas yang brand kelas dunia atau tidak, bukan bergantung itu semua. Saya 30 tahun lebih dalam ladang pelayanan, saya banyak bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang bahagia dan yang tidak bahagia. Dan saya menemukan bahwa orang-orang yang bahagia ini ada yang duitnya banyak, ada yang memang ya maaf ya, istilahnya orang sederhana, tidak memiliki kekayaan seperti yang lain. Yang tidak bahagia juga banyak. Baik mereka yang tidak punya uang ya maupun yang banyak uang. Jadi ternyata dalam 30 tahun di pelayanan saya menemukan kesimpulan bahwa kebahagiaan itu bukan bergantung apa yang kita miliki loh, dalam arti materi, benda, ya harta, uang, posisi, kedudukan, kecantikan, ya fashion yang kita miliki, bukan. Tapi kita akan pelajari pada sore hari. Saya mau berbagi dengan kalian semua ya. Oke, Amsal 3 ayat 13 sampai ayat 18 saya akan baca. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Mengapa? Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Anda perlu tahu bahwa ukuran emas dan perak itu ukuran pada saat itu. Ya, kekayaan seseorang, keberuntungan hidup seorang, ya, kelimpahan harta seseorang atau sebuah perusahaan atau satu keluarga itu diukur dari emas dan perak zaman dan era-era itu. Ya, apalagi kalau Anda baca ini era Sulaiman atau Raja Salomo ya. Jadi di era perjanjian lama, beda mungkin dengan ukuran dan standar di zaman di era kita ini, ya, di era digital ini. Ya, ukuran kekayaan bukan lagi hanya sekedar emas dan perak, tetapi banyak hal ya. Mengapa dikatakan beruntung? Ayat 15 dikatakan ia lebih berharga, hikmat itu lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Hidupnya sudah happy, bahagia, dan orang yang nyentuh dia berpegang padanya juga kecipratan bahagianya. Lihat ya, kita akan belajar bersama-sama bagaimana hidup kita bisa bahagia sejak muda. Bahkan bukan cuma kita yang berbahagia, tapi juga orang-orang sekitar kita, entah itu keluarga, sahabat, teman, siapapun. Ya, bisa hidupnya menikmati kebahagiaan seperti kita, ya. Nah, hidup yang berbahagia. Dari mana datangnya rahasia, ya, dan nikmatnya umur panjang? Ya, tentu itu dari kebahagiaan, ya, yang ditentukan oleh kebahagiaan seseorang, maka dia bisa menikmati umur panjangnya. Saudara, yang ingin saya bagikan bagi saudara sekalian di awal sharing ini adalah jangan pernah Anda negative thinking, mengkritisi Tuhan, memprotes Tuhan,
dengan apa yang Anda punya di tangan. Kok cuma ini? Kok kecil? Kok cuma satu? Anda ingat ketika Yesus memberi perumpamaan tentang 3 macam orang, ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Ya, nah kayak gitu ada yang protes nih. Ya, iya dia bisa maju kaya, sukses. Kenapa? 5 modalnya, aku cuma 2. Atau yang satu berkata, iya kamu masih mending 2 kali dari aku. Kamu punya 2, aku cuma punya 1. Gaya opo? Ya, cuma sedikit, cuma kecil. Dia protes dengan apa yang ada di tangan dia. Makanya di Injil lain Yesus memberi contoh ya tentang 10 orang yang mana setiap orang dapat satu potensi atau satu mina. Ya, dan ternyata dari 10 orang itu ada 2 orang yang meraih hasil yang besar padahal fair loh. Adil loh Tuhan. Satu, modalnya sama semua. Tapi apa yang mereka raih, pencapaian mereka berbeda. Jadi sebenarnya orang yang tidak punya bisa jadi punya. Orang yang mempunyai sedikit bisa nanti jadi banyak. Orang yang punya banyak bisa tidak meraih apa-apa. Jadi jangan kritisi dulu atau protes yang kita punya atau enggak punya. Yang besar atau kecil di tangan kita. Saya sadar anak muda ini pergaulannya kan luas. Entah di sekolah, di kampus, di tempat kerja, bahkan di gereja. Ketika kita berteman mungkin bukannya dengan orang-orang tertentu, tapi berbagai macam orang. Dan ketika bergaul, ya, hang out dengan mereka, bepergian, makan bareng, kumpul dengan mereka. Ada yang maaf, duitnya banyak, ada yang enggak. Ada yang ngamuan, ada yang suka guyonan, ya kan? Beda-beda, seleranya berbeda. Ya, ada yang suka makan mie, ada yang suka makan nasgor dan sebagainya. Ya, nah, ketika kita bertemu dengan berbagai macam orang, kita mulai memposisikan diri kita. Lalu mulai membandingkan. Walah aja itu tahunnya cuma dibosi tok, dibayari. Ngejak aku tak, kamu sing bayar ya? Walah rugi terus aku kalau gini. Kalau ngajak itu, wah ini duitnya banyak, dijemput pakai BMW, Mercedes, ya naik bahkan Porsche kalau datang jemput saya. Wah enak ini. Kalau ini walah ya datang naik Grab numpang dengan saya berangkat ya. Sudah gitu atau ada yang jemput naik sepeda motor lagi ya. Kita mulai membanding-bandingkan. Apa yang kita punya yang orang enggak punya, apa yang kita enggak punya, apa yang teman kita punya. Saudara, saya mau ajak kita untuk melihat apa yang ada di tangan kita. Apa yang ada di tangan kita. 30 tahun saya belajar banyak tentang apa yang saya miliki dan tidak. Maka saya tidak bisa memaksakan diri. Ini pengalaman loh ya. Saya berbagi dengan Anda sekalian. Saya menemukan bahwa teman-teman yang dulu sekolah Alkitab. Puluhan tahun yang lalu ya. Mereka bisa berhasil hari ini. Gedung gereja besar, jemaat besar. Saya nggak boleh cemburu dan iri dengan pencapaian mereka. Ya. Lalu saya melihat juga ada teman-teman yang dulu sebangku sekolah Alkitab. Ya, kalau mau dikatakan secara rasional, saya masih lebih baik keadaannya dalam tanda kutip dari mereka. Jadi ternyata ketika sama-sama di bangku sekolah, ya di masa depan pencapaiannya berbeda. Anda nggak bisa samakan semua orang. Makanya Anda jangan cemburu iri dengan yang punya lebih, yang lebih unggul, lebih baik, lebih banyak daripada yang Anda miliki. Dia punya ini, Anda nggak punya. Jangan cemburu iri ke mereka. Sebaliknya Anda jangan merasa superior, ya, merasa lebih unggul dari mereka-mereka yang tidak memiliki seperti yang Anda punya. Yang keadaannya mungkin tidak lebih baik dari Anda. Lihat apa yang ada di tanganmu. Orang happy, bahagia itu relatif ya. Kebahagiaan itu saya kalau lihat orang bahagia, buat saya sih kalau orang menikmati apa yang dia punya itu bahagia. Ya. Saya tuh paling senang ngelihat kalau orang lagi makan tuh makannya lahap. Ya pernah enggak saudara punya teman ngejak makan tuh diajak makan. Lalu makannya seperti puasa 1 minggu baru buka puasa. Makannya lahap. Tulang ayamnya sampai diisep-isep saudara ya. Kayaknya kalau bisa tulangnya tulang lunak langsung ludes saudara. Wah lahap banget. Saya kalau lihat orang kayak gitu, wah senang hati saya. Ya.
Happy hati saya. Kenapa? Orang kayak gini bagi saya nih orang sehat loh. Waduh Pak, ini orang yang makannya banyak. Ya bagi saya orang makan banyak dan lahap kayak gitu itu orang sehat. Orang sakit coba diajak makan. Enggak wes. Ini lo enak masakan seleramu lo ini. Kesukaanmu enggak wes. Aku enggak pingin makan. Wah sakit. Entah sakit hati, sakit mental, atau memang sakit fisik saudara ya. Males makan. Tapi kalau lagi sehat seneng saya lihat kalau orang tuh lahap. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan sebuah sikon. Ya ketika lihat keadaan kayak gitu ya enggak harus sih. Lihat orang lahap, wah bahagia pasti. Yang melihat loh kayak saya ini bahagia. Waktu ada di Danau Toba, nyebrang dari Parapat menuju ke Pulau Samosir itu, kita naik ferry, naik kapal penumpang kecil itu. Lalu sebelum berangkat nunggu penumpang nih, ya kami melihat ada 6-7 orang anak kecil di pinggir kapal teriak-teriak ke atas, Om, Tante, lempar dong. Saya pikir ada apa? Ternyata mereka mungkin kayak yang di mana itu di Selat Bali itu ya. Ya, mereka nunggu orang lempar koin. Ya. Lah koin paling 100 rupiah, 500 rupiah, yang 1000-an dilempar, mereka kejar, berenang, nyelam. Ngejar waktu dapat, senengnya minta doa sampai rebutan, sampai cakar-cakaran gitu saudara ya. Seneng bahagia waktu lihat itu kami tertawa. Lihat wah seneng ya dari kecil sampai ada teman saya nyeretuk, waduh pinter cari duit ya. Iya ya cari duit sampai nyelem-nyelem kayak gitu ya. Hebat sekali. Bahagianya mereka yang lihat pun merasa bahagia. Itu sebuah hiburan tersendiri. Ada orang merasa bahagia dengan berbagai macam jenis makanan. Ya kalau diundang di sebuah acara atau ulang tahun teman atau ke restoran. Lalu lihat yang keluar ya minimal 7-8 macam makanan, rasanya happy aku. Tapi ada juga orang yang happy, bahagia dengan satu jenis makanan saja. Ada loh, ya ada loh, nggak usah jauh-jauh, saya sendiri. Saya tipikal dari kecil suka makan nasi dan satu macam. Ya, entah itu ikan, daging atau sayur. Ya, kebiasaan seperti itu, bawaan. Waktu kami pindah dari Sulawesi ke Surabaya. Jadi bingung juga waktu di Surabaya ada istilah nasi campur. Bingung saya. Lah kok gini gitu ya. Karena terbiasa dengan satu jenis makanan saja. Dan itu saya menikmati loh. Tadi pagi saya masak ikan. Ya, ikan saus gitu ya. Lalu istri dan anak-anak, Pak ayo Pak. Ini ada buka baru, The Pot. Di mana daerah barat, rumah saya kan sini. Timur ya. Ayo makan yuk. Saya bilang makanan apa sih? Mereka tunjuk ini loh Pak. Ya lihat di TikTok itu ada ya. Lihat. Aduh kayaknya kok Papa nggak selera ya lihat itu. Nah terus ya apa nih? Wes ngomong Mbak nggak usah masak nih hari. Ya wes nggak apa-apa lah kalian pergi wes nggak apa-apa. Papa di sini persiapkan diri khotbah untuk sore nanti di Kelampis sini. Lalu besok pelayanan udah Bapak persiapkan khotbah nggak kemana-mana deh hari Sabtu ini. Kalian aja lah nikmati. Lah Papa makan apa? Oh tenang aja. Ya maka waktu mereka berangkat saya masak. Satu macam ikan saus saja. Taruh di meja plus nasi anget. Ya asisten rumah tangga kami nanya, loh Pak enggak tak masak no aja ta? Enggak usah Mbak, enggak apa-apa. Bapak ya. Lah itu toh iya. Loh apa? Ya enggak apa-apa, be tak tambahi sayur tadi enggak usah. Wes cukup ini. Ya kamu nanti lihat ya Bapak makan ya, berapa kali nambah. Oh itu saya nikmati loh, itu tadi pagi. Lalu sebelum kesini sore saya makan lagi itu saudara ya. Buat saya itu sebuah kebahagiaan sambil menikmati. Ya, jadi memang kebahagiaan itu relatif untuk setiap orang. Lalu apa kata Alkitab tentang bahagia? Yang sudah kita baca tadi, Amsal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Orang yang berbahagia itu ternyata adalah orang yang memperoleh hikmat. Hikmat siapa? Hikmat Tuhan tentu. Ya, hikmat dari Tuhan, wisdom. Dalam teks Inggris sering dipakai istilah itu ya, wisdom, hikmat. Nah, apa hikmat itu? Hikmat kita sering dengar, berhikmatlah, minta hikmat dari Tuhan. Nah, saya menemukan arti hikmat itu adalah suatu pengertian, suatu pemahaman yang mendalam, ya,
mengenai orang, barang, kejadian atau peristiwa, dan sebuah situasi. Sekali lagi ya, pengertian suatu pengertian atau pemahaman yang mendalam tentang orang atau seseorang, sekelompok orang, tentang barang, kejadian atau peristiwa, dan situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, pertimbangan, penilaian, dan tindakan sesuai pengertian itu. Oh gitu. Oh ya wes, nanti tak gini loh, tak bikin ini, keputusanku ini, pilihanku ini. Jadi setelah bukan cuma olah akal, tapi olah hati, olah perasaan, itu hikmat. Dan menghasilkan keputusan yang tepat pada saat itu, pada waktu itu. Untuk saya, untuk kalau tentang orang, untuk orang itu. Itu wisdom, itu hikmat. Ya, saudara, hikmat ini kita butuhkan kalau kita mau hidup berbahagia. Dan kalau Anda baca Amsal, dari Amsal pasal yang pertama, sebenarnya hikmat itu selalu dihubungkan dengan generasi muda, anak-anak muda. Ya, hikmat itu bukanlah kecerdasan otak, bukan, berbeda ya. Ya, jadi sudah saya jelaskan sedikit tadi di atas, itu suatu pemahaman yang mendalam. Jadi, wih pinter nih orang. Jadi bukan sekedar pinter ya, tapi hasil perpaduan antara kecerdasan otak, kecerdasan hati, kecerdasan perasaan yang punya arti kepekaan. Nah itu semua kalau dipadukan menghasilkan yang namanya hikmat. Nah kalau kita berhikmat, minta hikmat dan Tuhan berhikmat, hikmat bisa diminta loh. Ya, hikmat bisa muncul timbul dari pengalaman kita berjalan dengan Tuhan. Ada masalah lalu Tuhan menantang kita memutuskan, memilih kanan atau kiri, jadian sama dia apa enggak, terima pekerjaan atau enggak. Nah, itu kita akan dapat pengalaman. Dan Tuhan akan berikan hikmat, sering berjalan dengan dia. Tapi bisa juga lewat permintaan Tuhan, beri aku hikmat. Anda ingat kisahnya Salomo? Ya, dia menghadapi masa yang sulit ketika harus memutuskan ini bayi milik siapa? Dua mama datang. Mama yang A, mama yang B. Ini punya siapa nih bayi ini? Yang dua-duanya ngaku Sulit loh untuk memutuskan. Tapi pada akhirnya berdasarkan hikmat yang Tuhan beri, sorga beri kepada dia. Dia berhasil memutuskan secara bijaksana. Ya, dia olah, bukan cuma olah otak. Tapi olah hati, olah perasaannya. Ya, bersama Tuhan dan menghasilkan keputusan yang tepat pada saat itu. Tuhan tanya sama Salomo, Salomo, kamu minta apa? Ya, mari gini kamu jadi raja loh, kamu masih muda, kedudukanmu hebat, kerajaanmu kokoh. Aku udah janji sama papamu Daud. Kamu minta apa? Kedudukan, jabatan, posisi, ketenaran, popularitas di antara bangsa-bangsa sekeliling. Mereka akan salut, kagum, takut akan engkau. Aku bikin mereka gentar. Ya, engkau minta apa? Harta, kekayaan, ya, kesuksesan, atau apa? Ya, Salomo tidak minta banyak. Dia bilang, sudah please lah Tuhan. Aku cuma minta satu aja. Yaitu hikmat, kebijaksanaan. Apa kata Tuhan? Wah hebat. Karena kamu minta yang itu, maka, wah ini, aku menambahkan, memberikan kepadamu kekayaan, kehormatan. Ya, banyak hal dia tambahkan karena Salomo memilih yang tepat, yang benar di penilaiannya Tuhan. Jangan salah minta ke Tuhan. Harapan saya Anda di sini yang masih muda kalau minta sesuatu ke Tuhan, minta hikmat, minta hikmat. Ya, karena kalau Anda dapat hikmat Tuhan, Anda akan dapat mencapai semua kesuksesan versinya Tuhan. Karena setiap kita tentu punya selera, punya goal, punya tujuan. Ya, mau jadi kaya versi Elon Musk, versi Bill Gates, Jeff Bezos dan lain sebagainya mungkin. Mau di area ini, di area itu dan lain sebagainya. Tapi saudara Anda bisa meraih hal-hal yang hebat itu hanya ketika Anda dapat hikmat dari Tuhan. Ya, hikmat itu yang membuat kita berbahagia dan mencapai banyak hal. Nah, saudara, kalau kita diberi umur panjang kita akan menikmatinya. Makanya jangan salah ya, sejak sekarang ini
Anda harus memilih dan meminta, berdoa, Tuhan berkati aku dengan hikmat-Mu, supaya aku mengolah segala sesuatu bukan hanya dengan rasio atau akal budiku sendiri, tapi berdasarkan pimpinan-Mu, kebijaksanaan hati-Mu. Itu sangat indah. Dan saya berdoa agar Anda semua umur panjang dan menikmati kebahagiaan berdasarkan hikmat Tuhan. Anda tahu kenapa saya pakai masker? Masih pakai masker nih? Ya, semua kayaknya masih pakai masker nih. Waktu saya pelan di Toraja, beberapa bulan lalu, itu dari Makassar sampai Parepare, Entrekang, naik bis itu ya, sampai ke Rantepao, Toraja Utara, Makale, Palopo yang ada patung Yesus terbesar nomor 2 di Indonesia. Ya, sempat foto-foto juga di situ. Saya terkejut karena orang-orang di dalam bis dari Makassar ujung pandang itu sampai di Rantepao, Toraja itu nggak pakai masker, termasuk sopirnya. Ya loh, waktu naik taksi itu dari hotel itu menuju ke stasiunnya bis itu taksinya sopirnya nggak pakai masker. Dan orang-orang di jalan saya lihat semua nggak pada pakai masker. Ternyata itu sampai di Torajanya orang-orang nggak pakai masker. Saya pikir, wow, apa udah bebas pandemi sini? Ya Pak, udah 0. Oh ya, coba wes lah. Ya, jadi ketika mereka lihat saya di sana selama beberapa hari dengan teman-teman, entah di pelayanan, di gereja atau di beberapa tempat, itu mereka rasanya lucu. Karena masih pakai masker. Saya bilang, ya susah ya. Walaupun mungkin 0, saya udah terbiasa. Udah terbiasa kayak gini. Sesuatu yang baik itu kalau dilakukan terus-menerus itu jadi sebuah kebiasaan. Dan ini sebuah kebiasaan yang baik. Anda lihat Jepang ya. Sebelum pandemi melanda dunia ini, Jepang sudah terbiasa pakai masker. Tahun 2007 saya dan keluarga pernah ke Jepang. Ketika ke sana tuh kaget saya. Ini orang-orang ngapain? Jepang terkenal fresh air gitu ya. Udaranya sangat bersih. Saudara sana ya. Jadi ngapain mau pakai masker? Tapi orang sana entah naik train itu, naik subway, entah di jalan, naik sepeda, di kantor, di mall, pakai masker. 2007 loh. Saya sampai wow, ini orang-orang hebat, sangat tertib. Eskalator aja semua di sebelah kiri, saudara ya. Kenapa sebelah kanan dikosongin? Ya buat yang mau ke susu cepet. Jadi semua di kiri. Nah pulang-pulang dari sana ke Indonesia, ya ke GM, lihat tuh saudara ya, gak karuan gitu saudara ya, naik eskalatornya. Tapi udah kebiasaan bawaan walaupun cuma seminggu di sana, kiri. Lupa apa kok di Jepang aja. Oh iya ya, sudah di Surabaya ya, tapi udah kebiasaan. Dan itu sebenarnya sesuatu yang bagus, yang baik, habit yang baik. Suatu yang baik, ayo kita kembangkan dong, kita pertahankan ya sampai akhirnya. Saya berdoa agar Anda bahagia, umur panjang dan menikmati sejak sekarang. Ya, jangan bergantung orang tuamu, kekayaan yang orang tuamu miliki atau yang Anda usahakan, tetapi Anda harus bahagia. Makanya bagaimana saya bisa bahagia, Pak? Minta hikmat dari Tuhan. Mengapa kita pakai masker? Mengapa kita minum obat? Mengapa kita konsumsi vitamin untuk tubuh kita ini? Kenapa kita harus olahraga rutin? Kenapa kita harus makan makanan yang sehat? Cek ke lab secara rutin. Mengapa kita ketika gempa melanda dan cukup keras, kita berlari keluar dari mall, dari rumah, dari kantor, dari supermarket mungkin ketika gempa itu melanda? Kenapa ketika sebuah tempat yang mungkin kita di sana terbakar kobongan lalu kita lari keluar? Kenapa ketika kita nyetir mobil, nyetir sepeda motor, kita berhati-hati? Karena kita masih mau umur panjang. Masih mau hidup. Ya, masih mau hidup panjang. Kenapa? Karena anak muda, orang muda itu masih bercita-cita ke sana ke sini. Ya, pingin ke sana, pingin ke sini, sama seperti ada seorang anggota gereja kami ketika saya doakan pemberkatan nikah, dia dapat pasangan yang luar biasa. Cowoknya ini cowok yang diberkati Tuhan, ya, dari keluarga yang diberkati, tapi dia usaha sendiri dan
istilahnya keluarganya kaya, tapi dengan usahanya sendiri dia berhasil kaya secara mandiri. Ya, dan dia bilang sama calon istrinya, nanti kita bulan madu ya. Kok kemana kok bulan madu? Wes rahasia, nanti ya, nanti kamu lihat ya. Dia bilang, aku penasaran loh Pak, sampai aku tuh doa terus Tuhan. Ya coba Tuhan gerakkan hatinya, ngasih tahu dong mau kemana honeymoonnya. Ya keluarga yang lain paling ke Bali, paling Singapura, paling Genting, ya paling gitu. Paling mana? Hawaii, ya Taiwan, Hong Kong, ya Seoul, wah paling gitu. Ya masa sih? Ya, dia tanya, kok mau kemana sih kita? Wes nanti lihat aja. Ya, aku belum buka sekarang, tapi lihat aja. Saudara, ketika mereka married, dia terkejut ketika sudah urus semua. Kok pakai urus visa segala? Ada beberapa negara, khususnya daerah area Asia kan, yang tidak perlu visa dari Indonesia kan. Tapi kan ada juga visa-visa di beberapa negara tertentu. Dia pikir, wah ini pergi jauh ini rupanya. Dan ternyata ya, saudara bayangkan honeymoonnya itu adalah pergi ke 7 negara. 7 negara berbeda. Ya, beberapa, 2 kalau nggak salah Asia, lalu 2 di Eropa, sisanya di Afrika saudara ya. Ya, kok bisa dia ikut National Geographic Tour. Dan itu harganya em-eman. Ya, karena nginep di hotel, waduh yang mana itu apa ya banyak satwanya saudara ya, singa lah, gajah, saudara bayangkan, tapi mewah lux. Dibilang waduh, ya dari situ bisa ke Eropa, ya terakhir di Asia kalau nggak salah Jepang dan di Korea ya. Dibilang wah nggak nyangka ya bisa pergi ke negara, dia sudah beberapa kali ke luar negeri, tapi negara-negara termasuk Jepang belum pernah dia kunjungi. Ternyata ya mereka bisa kunjungi tempat itu. Dibilang ini cita-cita saya sih dulu. Ya ternyata Tuhan bikin terkabul sekarang. Kalau masih muda selalu ingin cita-cita yang luas, ingin meraih banyak hal yang besar. Ya ingin bahagia, tapi bagaimana sih caranya bahagia? Simpel kok, sederhana. Minta hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan hikmatnya. Hikmat di bahasa aslinya, kata hikmat dalam Amsal itu diambil dari bahasa Ibrani chokmah. Chokmah atau kokmah itu punya beberapa arti. Arti yang pertama yaitu prudence in religious affairs. Artinya hikmat itu artinya nilai kehati-hatian, bijaksana dalam hal-hal rohaniah, atau hati-hati dalam menerapkan hukum agama. Ya, dalam hal ini misalnya begini, Anda beribadah, Anda berdoa, Anda baca firman, Anda lakukan secara bijak. Bukan kayak anak muda yang lain, yang asal-asalan, ya bolong-bolong datangnya, Sabtu ini datang, Sabtu depan enggak. Ya, tapi Anda setia. Ya, itu hikmat dari Tuhan. Yang kedua, arti chokmah itu punya arti skill in war. Keahlian dalam berperang. Jadi rupanya hikmat itu bukan cuma diperlukan di hal-hal dalam soal ibadah, doa, pelayanan. Bukan loh. Tapi juga dalam hal berperang. Ya, mungkin kalau zaman sekarang ini berbisnis, Anda berdagang, ini kan dunia kompetisi, dunia persaingan yang terjadi saat ini. Ya. Dunia ambil-ambilan, saudara ya, bayangkan si Elon Musk mau coba masuk untuk mengambil metaverse-nya siapa tuh siapa itu pemilik Facebook tuh, ya dan lain sebagainya. Wah, saya pikir dunia ini akan semakin dimonopoli oleh sekelompok orang saja. Tapi ini dunia persaingan, sulit sekali. Jack Ma mengatakan hal itu. Apalagi dia berkompetisi bahkan dengan pemerintahnya kan, namanya agak menurun ya. Hari-hari ini kan kurang keluar soundnya. Kenapa? Karena ya pemerintahnya ya yang berperan sehingga agak sedikit terhalang langkah bisnisnya. Ya, skill in war, keahlian dalam berperang.
Yang ketiga punya arti wisdom in administration. Wah, ini kebijaksanaan dalam hal administratif ya, hal-hal pemerintahan dan lain sebagainya. Lalu cokma juga punya berarti in a good sense. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang baik. Intinya cokma atau hikmat ini dibutuhkan dalam segala sikon. Anda muda, Anda tua, Anda kaya, Anda miskin, mau di kota atau di desa, bisnis apa saja, dalam pelayanan pun butuh hikmat. Makanya doa, Tuhan beri aku hikmat-Mu. Supaya aku enggak salah melangkah, salah memilih, salah memutuskan. Karena sekali salah, sulit untuk kembali. Ya, sekali salah itu bisa seterusnya salah. Ya loh. Kalau Anda bisa berubah dan ada turn-nya kembali lagi mungkin bisa. Tapi kan eman, waktu terbuang, uang terbuang, ya kan? Jadi jangan sampai salah pilih termasuk soal teman hidup atau pasangan hidup. Ya, minta hikmat dari Tuhan agar Tuhan kasih hikmat ini loh. Karena dengan hikmat Anda akan memilih sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ya, ya, sesuai dengan hati Tuhan. Anda gak perlu bilang, Tuhan yang mana Tuhan? Yang deketi aku 3 orang loh Tuhan. Ya, A, B, C. Ya, Kim, Park sama satu lagi. Ya, yang mana Tuhan ya? Ganteng-ganteng ya, handsome semua ini ya. Lalu bagaimana ini? Ya kalau mungkin cowok, yang mana aku harus pilih Tuhan? Aduh ini 4 cewek loh deketi aku ini. Ya, ini semua kayak gini semua. Wah, semua mantep, bagus. Ya, pink semua. Wah, Blackpink apa semua pink. Wah, aku harus pilih yang mana ini Tuhan? Nah, ketika Anda dapat hikmat Tuhan, gak sembarangan. Dimana ketika Anda menilai, itu penilainya berasal dari hikmatnya. Anda bukan cuma lihat luar, apa yang dia miliki secara fisik, tapi Anda juga bisa menilai sampai ke kedalaman hatinya. Punyakah di hati Tuhan? Karena nanti cinta itu antara hati ke hati, from heart to heart. Kalau cuma fisik ke fisik, wah repot. Ketika fisik menurun, merosot, ya, melebar, wah gitu ya, mengering, wah gitu ya, menyedot semua dari yang waduh full, lalu kesedot semua jadi kurus kering, jadi kelihatan jelek, wah akhirnya bisa berubah loh. Kamu dulu kok gak gini sih, nah gitu ya, itulah manusia ya. Jadi ayo minta hikmat dari Tuhan. Ternyata bukan cuma hikmat, ya, yang dibutuhkan adalah, sekarang kalau yang ini sudah lihat ya, di ayat 13. Berbagilah orang yang mendapat hikmat, lalu orang yang memperoleh apa? Kepandaian, bukan cuma hikmat loh. Tapi juga kepandaian. Kepandaian itu dipakai kata dalam bahasa Ibraninya tabun. Bukan tambun ya. Tabun, T-A-B-U-N. The faculty of understanding, kemampuan untuk memahami. Hampir sama ya dengan hikmat. Atau the ability, kemampuan to think and act using knowledge, experience, understanding, and common sense. Ya, itu tabun atau kepandaian. Jadi intinya, kalau Anda mau bahagia, itu bukan berasal dari uang yang banyak, kekayaan keluarga, bukan. Kuliah di mana, yang punya nama atau tidak ternama. Ya, kuliahmu di mana kampus ini? Oh, bosnya aku nggak kerungu itu kok nggak pernah dengar ya kampusnya itu ya. Anda mau kuliah dimanapun itu ya kalau Anda berhasil mencapai yang Tuhan inginkan. Ya kalau di dunia sekuler mengatakan Anda bisa populer, Anda bisa terkenal. Tapi bagi kita dalam Tuhan kan tujuan kita bukan untuk terkenal. Kita bukan artis. Tapi Pak saya mau jadi artis ya monggo silakan kalau mau jadi artis kan. Tapi kalau jadi artis Kristen kan itu memuliakan Tuhan. Memperkenalkan Tuhan lewat hidup saudara. Jadi hikmat yang kita dapatkan dari Tuhan, menurut ayat 14 itu lebih untung daripada emas dan perak. Lalu di ayat 15 katakan lebih berharga daripada permata. Semua yang Anda inginkan tidak bisa ya dibandingkan dengan yang bisa diberikan oleh hikmat. Lalu ayat yang ke-16, apa yang dia dapat kalau orang dapat hikmat? Umur panjang di tangan kanan
dan kekayaan kehormatan di tangan kiri. Intinya gini loh, kalau bicara tangan, bukan cuma satu tangan loh, one hand saja, tapi dua tangan itu berarti Anda bisa merangkul, memeluk, menerima segalanya. Dunia di tangan Anda loh. Umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Wah, hebat sekali. Itu kalau orang berhikmat, diberi hikmat oleh Tuhan. Dan tentu kalau dia mendapat segalanya itu, dia tidak akan menyalahgunakan untuk kepentingan diri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Ayat 17 mengatakan jalannya itu, yaitu jalan kebahagiaan. Ayat 17 dikatakan, jalannya adalah jalan penuh bahagia. Saya lebih suka dalam teks Inggris, katanya itu dipakai istilah menyenangkan. Jalannya itu menyenangkan dan sejahtera atau damai. Orang yang punya hikmat, hidupnya ini yang dia jalani ini menyenangkan. Menyenangkan. Loh, apa enggak ada tantangan? Ada, banyak bahkan. Kayak Daniel. Ya ditantang 122 musuh politiknya, bayangkan. Akan berhadapan dengan gua singa, wah itu berat. Sama seperti Yusuf yang harus berhadapan dengan penjara, perbudakan, namanya tercemar, viral dijelek-jelekan. Ya, Anda akan berhadapan dengan masalah-masalah yang sulit. Tapi Anda bisa melalui dan menikmati, nyeneng no. Menyenangkan. Orang berpikir yang namanya happiness, kebahagiaan itu kalau bisa menikmati, ya seperti makanan enak. Belum tentu loh. Anda nginep di hotel lalu makanannya serba enak. Ya, saya pernah diajak tidur di satu hotel oleh sebuah keluarga. Ya, keluarga kami semua. Istilah, ayo Pak Vino, coba sama ibu, sama anak-anak. Nikmati di sini. Oh ya oke lah, pas kami bisa dan kami nginep di hotel itu. Ya, lalu waktu breakfast lihat berbagai jenis macam makanan. Wih, minta ampun. Ya, kelihatannya memang wah dan koyo enak. Ya, udah saya yang suka juga antara lain pecel. Satu macam kan? Cuma nasi sama pecel. Seneng. Lihat pecel, wah iki nyoba pecel versi hotel. Udah pesen saya. Anak-anak protes, papa orang kayak makan daging, makan ini kayak spaghetti, kayak yang Italiano, kayak Americano, kayak ini yang ya Madiono, ya Carubano gitu ya. Bukan Italiano tapi Madiono gitu ya. Ya udah wes, ya papa seneng sih, ya mau coba. Saya minta bumbunya agak banyak, lalu taruh meja, dibawakan. Dan ketika dihidangkan tuh indah. Saya pikir ini sayurnya ditotok kayak opo kayak gini ya. Itu indah semua waktu tampil. Ya, jadi wah enak ini menggugah selera. Lalu mulai makan. Ternyata sayurnya bodoh aja rasanya itu sama pecel yang lain sama yang dibikin di rumah. Yang kedua, saya kecewa dengan bumbu. Iyalah, ini tok hambar biasa. Tapi saya habisi. Berkat Tuhan, saya coba nikmati. Walang ini tok. Ya, kira-kira piro ya dijual di restorannya di sini dalam hotel. Anak satu bilang, kayaknya coba lihat aja di daftar menunya. Mungkin bisa sekitar 50-60 ribu. Saya pikir segitu. Sedangkan pecel pincuk masih dapat gojing loh di pinggir jalan. Saudara bayangkan ya, 5 ribu sudah ada plus ST-nya. Wah gitu ya. Saya pikir wah ternyata ini loh. Ya tidak selalu yang Anda lihat wah dan mewah itu indah. Tidak selalu. Ronaldo pikir main di Arab Saudi bagus. Kemarin saya lihat, tadi pagi saya lihat beritanya ya. Kaosnya diinjek-injek klub saingan. Wah, ini mulai timbul masalah kan? Sudah mau di mana saja yang nama tenar tidak cukup. Popularitas tidak cukup. Anda bisa diiri hatiin oleh orang lain, dicemburui oleh orang lain, tidak disukai, ya itulah hidup. Tapi kalau Anda dapat hikmat dan punya hikmat, hidup ini perjalanan Anda akan menyenangkan walaupun banyak tantangan. Karena Anda sadar, aku akan lewati situ, tapi aku akan berhasil keluar sebagai seorang pemenang. Ada peace, ada damai di dalam hati Anda. Jadi sebelum itu menimpa dan terjadi, Anda sudah diberi kekuatan dulu, kemampuan untuk menghadapinya. Jadi Anda tenang, nyeneng no.
Memang sumpah banyak masalah, tantangan, kesana sini, iya harus peras otak, tapi pada akhirnya selesai tuh. Coba Anda pikir ya, ini tanggal berapa ini? 28 ya? 28 ya? 28 Januari. Tahun baru internasional udah liwat, Xinjia udah liwat. Ya, angpau-ampauan udah liwat. Coba Anda pikir, 28 hari loh kita sudah jalani 2023 ini. Ya. Coba pikir sebentar tahun lalu 2022. Ada masalah yang Anda hadapi enggak? Oh, ada Pak. Banyak apa sedikit? Banyak sekali. Oh ya? Lalu gimana masalahnya? Ya udah Pak, udah selesai. Udah ada di belakang sana. Lihat kan? Udah selesai kan yang di belakang. Ya, jadi udahlah, Anda harus tetap tenang, tetap kuat. Karena tahun ini bukannya tanpa masalah, mungkin bisa lebih banyak, mungkin bisa lebih gede, atau mungkin juga bisa lebih sedikit. Yang penting mempersiapkan diri aja, gitu kan? Seperti orang mau ulangan. Anak saya yang nomor 3 ini kuliah hukum, dan ini lagi mau ujian akhir, jadi dia bilang, duh minggu depan tegang aku, katanya gitu ya. Saya bilang ya kalau kamu mempersiapkan diri, kamu belajar, Papa yakin kamu nggak tegang. Menguasai pokoknya. Bukan cuma sekedar belajar, karena banyak orang juga belajar dan gagal. Belajar maksud Papa adalah menguasai apa yang kamu pelajari. Saya kasih beberapa strategi, ya, karena puji Tuhan dulu waktu sekolah juga saya pakai strategi itu dan berhasil, ya, untuk menguasai, ya, entah itu math-nya, entah itu sejarahnya waktu saya sekolah atau itu dulu seperti itu. Ya, kalau kamu kuasai pasti bisa. Ya, Tuhan akan menolong kita, campur tangan. Yang penting minta hikmat dari Tuhan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, coba lihat sebagai ayat terakhir, ayat 18. Ayat 18 mengatakan ia atau si orang yang dapat hikmat ini menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya, siapapun itu yang pegang dia akan disebut apa? Berbahagia. Artinya hidup kita ini jadi berkat tuh orang lain, dan orang lain itu akan hidup berbahagia sama seperti kita. Jadi ayo jalan hidup bahagia sejak sekarang. Saya doakan yang terbaik untuk kalian semua di tahun 2023 ini lebih unggul, lebih kuat, lebih berhikmat, lebih pandai, lebih sehat, lebih semangat daripada tahun kemarin. Sebenarnya simpel kok. Apa bedanya kita dengan orang-orang sukses? Ya, bedanya adalah mereka melakukan yang lebih dari kita. Mungkin mereka lebih giat, lebih rajin, lebih aktif, ya lebih kreatif dari kita. Kalau Anda melakukan hal yang sama, pencapaian bisa sama atau bisa lebih besar. Bedanya hanya di nilai plus kok, nilai tambah. Lakukan nilai tambah di setiap usaha yang Anda lakukan, kuliah, sekolah, tempat Anda kerja, bahkan dalam pelayanan, Anda akan lihat hal-hal yang berbeda. Dan itu yang membuat Anda bahagia. Perasaan bahagia itu adalah sikap dalam suatu keadaan atau penilaian bijaksana terhadap sebuah kondisi. Itulah perasaan bahagia. Anda gak punya uang, cuma makan satu macam makanan saja, tapi Anda bisa bahagia. Selamat berbahagia mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.